Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Beberapa waktu yang lalu sempat saya menerima pertanyaan dari seorang klien yang bertanya, mengapa orang jahat banyak yang berumur panjang, sedangkan orang yang baik malah cepat sekali dipanggil oleh Tuhan. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat, serta diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu sempat saya menerima pertanyaan dari seorang klien yang bertanya, mengapa orang jahat banyak yang berumur panjang, sedangkan orang baik malah cepat sekali dipanggil oleh Tuhan? Saya yakin pertanyaan semacam ini pasti pernah terlintas di benak banyak orang. Dan pertanyaan inilah yang kali ini akan coba kita bahas. Tentu saja terlebih dahulu kita harus ingat bahwa umur itu di tangan Tuhan. Tidak satupun dari kita tahu kapan kita akan berpulang. Kita juga tidak bisa meminta atau menentukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Tetapi tidak jarang kita merasa bahwa orang yang berkelakuan jahat justru panjang umurnya, sampai tua. Masih terasa sehat-sehat saja. Hidupnya pun sedangkan banyak orang yang kita anggap sangat baik, ternyata tidak sampai tua umurnya. Setiap kali pertanyaan ini mengemukakan, hampir selalu ada yang menerapkan analogi bunga. Jadi anggaplah ada dua bunga tangkai, bunga taman, satu bunga wangi dan merekah dengan segarnya. Sedangkan satu bunga lainnya tampak layu dan berbau busuk. Andai kata kita berniat untuk memetik setangkai bunga di taman ini, pasti kita akan memilih untuk memetik bunga yang mekar dan segar, bukan yang layu. Anggaplah manusia pun seperti itu. Anggaplah Tuhan lebih mencintai mereka yang baik hatinya. Anggaplah pula Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka yang berkelakuan buruk untuk memperbaiki perlakuannya ini. Banyak dari kita pasti sudah pernah mendengar tentang analogi ini, dan saya rasa sedikit banyak memang ini bisa kita terima, tetapi di sisi lain tentu saja kita bisa memberikan penjelasan yang berbeda. Berdasarkan apa yang dibedakan orang lain, orang baik dengan orang jahat cenderung melakukan apa saja yang mereka inginkan, tidak peduli baik dan buruknya, tidak peduli merugikan orang lain atau tidak. Sedangkan orang baik akan selalu berusaha untuk bertahan di jalan kebaikannya. Itulah mengapa banyak orang jahat hidupnya bebas, tidak memiliki beban sama sekali, tidak punya beban perasaan. Mereka bebas melakukan semua yang mereka inginkan. Hidupnya pun merasa lebih lega, terasa tanpa beban. Sedangkan orang yang baik akan selalu menyimpan semua rasa keluh kesahnya di dalam hati, memikirkan semuanya, semua hal agar tidak sampai menyakiti hati orang lain. Sedikit-sedikit merasa tidak enak, dan bahkan selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadinya. Sehingga beban yang ada di dalam hatinya dan pikirannya pun menjadi lebih berat, ibaratkan pipa air. Bagi orang jahat alirannya, air akan selalu lancar karena sampahnya ia buang entah kemana, tidak peduli jika sampah itu meracuni sekitarnya. Yang penting dirinya bahagia. Sebaliknya, bila orang baik, pipa air ini akan sering mampet. Sebab semua sampah ia simpan sendiri, semata-mata karena tidak ingin menyakiti atau meracuni orang lain. Dalam perjalanannya, perbedaan besar inilah yang mungkin menjadikan perbedaan umur antara dua orang yang berbeda. Meskipun tentu saja masing-masing dari kita tidak sebaik pada umur panjang, berapapun umur yang diberikan kepada kita, yang penting kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Untuk menjadi bermanfaat dengan orang lain, sedikit banyak kita tetap perlu bersyukur karena hidup di zaman modern. Dengan ilmu pengetahuan dan fasilitas kesehatan di zaman sekarang, sangat memungkinkan untuk memiliki harapan hidup yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang hidup di zaman dahulu. Mari kita syukuri. Nah, cukup sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.